Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti, NPM 1840102053. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 24 rumus Microsoft Excel yang akan membantu kalian baik di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan. Misalnya membantu kalian pada saat proses pengolahan data, baik itu data skripsi, laporan, atau penelitian. Untuk melihat video yang lebih lanjut, simak video berikut ini. Rumus yang pertama adalah sum. Dalam Microsoft Excel, sum adalah penjumlahan. Secara umum, yang kita ketahui, cara menjumlahkan yaitu seperti yang saya contohkan ini sama dengan 10 tambah 10, jika kita enter hasilnya 20. Secara umum seperti itu. Tapi jika kita menggunakan sum, sama dengan sum buka kurung 10 tambah 10 tutup kurung. Kenapa saya menggunakan buka kurung dan tutup kurung? Jika kita tidak menggunakan ini, maka angka-angka yang kita masukkan tidak akan terbaca oleh Microsoft Excel. Kemudian kita enter, hasilnya akan sama, yaitu 20. Secara teknis, di Microsoft Excel, sum yaitu sum dalam kurung nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi jika kita mempunyai angka-angka yang ingin kita hitung, kita tinggalkan masukkan angka-angka berapa yang ingin kita hitung, semisal 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung. Angka-angka ini jika kita enter akan otomatis terjumlahkan. Tetapi bagaimana jika kita ingin menghitung dengan menggunakan sum tetapi dalam bentuk rank? Rank itu seperti ini. Caranya mudah, tinggal kita klik sama dengan sum dalam kurung, kita klik semua yang ada di sini, tutup kurung, kita enter, hasil jumlahnya yaitu 55. Tetapi kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah dengan menggunakan auto sum seperti yang ada di bagian editing ini, auto sum. Saya akan memberi angka sama, tapi di sebelahnya sebagai perbandingan 20, 15. Hasil yang tadi kita jumlahkan yaitu 55. Apakah sama jika kita menggunakan auto sum? Kita cek. Kita tinggal klik auto sum, kita enter, hasilnya akan sama. Rumus yang kedua yaitu min. Min di sini adalah jika kita ingin melihat nilai terendah atau nilai terkecil dari suatu deretan. Secara sintaknya itu sama seperti sum, yaitu ini sama dengan min. Kita tinggal masukkan angka-angka yang ingin kita lihat, semisal 2, 6, 7, 4, 9. Jika kita enter, otomatis Microsoft Excel akan memprosesnya dan memunculkan nilai yang terkecil dari angka-angka yang saya masukkan. Jika kita enter, hasilnya di sini 2 karena dari nilai yang saya masukkan itu angka terkecilnya ada 2. Tetapi bagaimana cara kita ingin mengetahui fungsi min ini dalam bentuk rank? Kita masukkan angkanya 3, 7, 9, 4. Untuk mengetahui nilai terkecil dari rank ini, caranya mudah, yaitu sama dengan min. Kita langsung blok rank di atas ini. Jika kita enter, hasilnya akan muncul 2 karena dari rank ini nilai yang terkecil yaitu 2. Rumus yang ketiga adalah max. Max ini adalah kebalikan dari min. Jadi di sini Microsoft Excel akan mencari nilai yang terbesar dari suatu deretan. Contohnya seperti ini, sama dengan max. Kita masukkan angka-angka yang ingin kita
cari nilai terbesarnya. Misal ada angka 3, 6, 7, 9, 12. Jika kita lihat dari angka-angka ini, nilai yang tertinggi adalah 12. Kita lihat hasilnya. Jika kita enter, ya hasilnya nilai tertinggi dari 3, 6, 7, 9, dan 12 adalah angka 12. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat nilai tertinggi dari sebuah rank? Sebenarnya ada 12, 3, 6, 7, 10. Kita caranya itu gampang. Kita tinggal tulis sama dengan max. Kita klik semua rank yang ada di sini. Lalu kita enter, hasilnya yaitu 12. Tetapi kalau kita mengubah, semisal kita ubah di sini jadi angka 3 ini jadi angka 15. Otomatis di sini nilainya akan berubah jadi 15 karena nilai tertinggi dia selain 12 yaitu 15. Rumus yang keempat yaitu average. Rumus ini juga banyak digunakan dalam Microsoft Excel atau sering digunakan. Fungsinya itu yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu deretan. Langsung saja saya contohkan. Semisal kita ingin mencari nilai rata-rata dari, kita ketik average dulu. Kita masukkan misalnya nilainya, angka-angkanya 3, 5, 7, 9, 10. Kita ingin mencari nilai rata-rata dari angka-angka ini. Kita klik enter, otomatis nilainya akan muncul 6,8. Lalu bagaimana kita mengetahui jika angka-angka itu dalam bentuk rank? Sama saja, tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam rank ini. 9. Oke, caranya sama, kita klik sama dengan average. Kita klik semua rank yang ada di atas. Kemudian kita enter. Hasilnya tuh 6,4667. Oke, rumus selanjutnya itu rumus yang kelima adalah if atau fungsi logika. Jika sama dengan if, teman-teman perlu perhatikan sintaksnya itu if logical test, value if true, atau value if false. Jadi kita di sini kan berlogika dengan data yang akan kita masukkan. Jika dia benar apa dan jika dia salah apa. Contoh sederhananya, if D2 sama dengan 2, berarti akan muncul kucing. Tetapi jika dia bukan dari angka 2, selain dari angka 2, akan muncul kelinci. Ini contoh sederhananya. Oke, kita enter. Kenapa dia muncul kelinci? Karena di D2 nya ini masih kosong atau 0. Tapi jika kita masukkan angka 2, akan otomatis berubah menjadi kelinci. Dan jika kita ubah lagi selain angka 2, semisal 3, akan berubah menjadi kelinci. Atau angka 4 akan tetap menjadi kelinci karena di logical testnya di sini hanya ada 2 pilihan. Jika dia angka 2, di D2 ini angka 2, maka akan muncul kelinci. Tapi selain dari angka 2 akan muncul jadi kelinci. Itu contoh sederhananya. Tapi bagaimana kalau kita ingin menggunakan 2 logical test? Oke, di sini kita tinggal tambahkan if D2 sama dengan 2 adalah kucing. If dan if semisal D2 sama dengan 4, berarti kelinci
kelinci, dan jika bukan dari 2 atau 4, bukan dari keduanya, adalah kosong. Oke. Jadi ini dua logical test. Kita enter. Kita lihat ini kenapa kosong, karena di D2 nya ini masih angka 0. Misal kalau kita pencet 2, akan muncul kucing. Dan jika kita masukkan di D2 ini angka 4, akan berubah menjadi kelinci. Begitu juga dengan jika bukan dari kedua-duanya, 2 atau 4, semisal kita masukkan angka 5, akan otomatis tidak ada, karena di logical testnya ini jika dia 2, yaitu akan muncul kucing, dan jika dia 4, di D2 nya ini 4, akan kelinci, tetapi jika tidak dari kedua-duanya akan muncul 0. Rumus selanjutnya yang sering dan banyak digunakan yaitu count, atau yang fungsinya itu untuk menghitung jumlah data numerik. Contohnya semisal sama dengan count, kita masukkan di sini, kita perhatikan dulu sintaknya itu count value 1, value 2, dan seterusnya. Jadi di sini semisal kita masukkan angka, misalnya 2, 3, 4, 1, 7, 9, 8, 9. Fungsinya itu untuk menghitung jumlah data, bukan menghitung penjumlahan dari semua angka ini masukkan, tetapi menghitung jumlah data, berapa data yang kita masukkan. Oke. Misal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 angka. Jika kita enter, apakah jawabannya 7? Ya, jawabannya 7, karena fungsi dari count ini yaitu menghitung jumlah data, bukan menghitung penjumlahan dari data yang kita masukkan. Oke. Tetapi jika kita mempunyai, semisal kita punya angka, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. kita mengetahui jumlah datanya ini, kemudian kita enter jumlahnya, data seluruh data yang kita masukkan adalah 11. Kita buktikan, kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. Lalu jika kita coba tes di sini, kita tambahkan dengan data baru, angka baru. Oke. Kita kembali ke atas, kita hitung kembali. Kita bisa menggunakan cara sama dengan count A. Kita ingin menghitung seluruh data yang kita masukkan di kolom C. Di kolom C. Oke. Kita tinggal tulis seperti ini. Kita enter. Otomatis data yang tadi 11 menjadi 12 karena ada data yang baru yang kita masukkan di sini. Jadi jumlahnya berubah menjadi 12. Itulah fungsi dari count A. Rumus ke-8 adalah count if. Fungsinya itu untuk menghitung data dengan kriteria atau dalam kondisi tertentu, di sini saya memiliki data. Saya akan bercontohkan, misal kita akan menghitung berapa Maret, berapa April, berapa jumlah Maret dan berapa jumlah April. Caranya kita bisa lihat sama dengan count if. Teman-teman perlu perhatikan sintaksnya di sini, count if rank kriteria. Jadi di sini count if sama dengan kita blok data yang ada di sini, koma, kriteria apa yang ingin kita hitung. Semisal di sini saya akan menghitung Maret. Kita enter, jumlahnya akan 4. Kita coba putihkan. Maret 1, 2, 3, 4, ya betul. Selanjutnya saya akan coba menghitung April, data April. Caranya sama dengan count if, kita blok datanya, koma, kriterianya yaitu April. Kita enter, jumlahnya 3 sama 1, 2, 3. Tetapi jika kalian ingin langsung menuliskan data apa yang ingin kalian ambil, misal di sini saya tulis Maret, April. Caranya kita ngetik sama dengan count if, kita blok datanya, koma, kita klik data yang ingin kita hitung, kita klik Maret, kita enter. Jumlahnya akan sama, itu 4. Begitu juga dengan data April, sama dengan count if, kita blok datanya, koma, kita klik April, jumlahnya akan 3. Lalu jika kita ingin menjumlahkan data yang di sini, kita menggunakan sama dengan sum, kita blok datanya, hasilnya 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, benar. Inilah fungsi dari count if. Rumus selanjutnya yaitu rumus ke-9 adalah count ifs. Bedanya dengan rumus sebelumnya, count if, rumus yang ini memakai s, jadi count ifs. Fungsinya untuk menghitung data dengan kriteria tertentu seperti tabel. Di sini saya sudah memiliki tabel. Saya akan contohkan dengan kriteria yang akan saya hitung. Di sini ada kriteria jenis kelamin dan kriteria usia. Dan kriteria yang akan saya hitung adalah ini, jika laki-laki kurang dari
20 tahun, atau jika perempuan lebih dari 20 tahun. Dan kriteria yang terakhir itu jika laki-laki dan perempuan memiliki umur lebih atau sama dengan 20 tahun. Oke, kita langsung masuk ke rumus. Sama dengan count ifs, kita klik rank di jenis kelamin, kemudian kita ketik kriteria apa yang kita ingin hitung. Sini saya akan yang pertama ya, laki-laki. Kita klik L, kemudian kita blok lagi rank usia, kriteria usia di sini. Kemudian kita tulis lagi kurang dari 20 tahun sesuai dengan kriteria yang kita ingin cari. Langsung saja, kurang dari 20 tahun. Oke, enter. Jumlahnya 2. Coba kita hitung secara manual. Laki-laki dengan usia kurang dari 20 tahun, kita bisa lihat di sini 1, 2 terbukti. Selanjutnya cara yang sama juga digunakan dengan kriteria yang ini, kriteria perempuan. Sama dengan count ifs, kita blok rank jenis kelamin, kemudian koma, kita tulis kriterianya P, perempuan. Kita blok lagi rank usia, kemudian kita tambahkan lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun, kita enter. Jumlahnya 1. Kita hitung, kita cari perempuan yang berumur lebih dari 20 tahun itu ada berapa orang. Di sini 1, hanya Vina. Oke, kriteria yang terakhir yaitu jika laki-laki dan perempuan memiliki umur lebih dari atau sama dengan 20. Kita hitung sama dengan count ifs, kita klik, caranya sama, koma, kriterianya laki-laki, koma, kita blok lagi usia, koma, lebih dari atau sama dengan 20. Maaf, di sini kita tambah tanda petik, jangan lupa. Kemudian tinggal kita tambah count ifs, kita blok lagi, kemudian koma, kriteria perempuan, koma, kita blok lagi usia, caranya sama ya. Kemudian kriteria lebih dari atau sama dengan 20 tahun, tutup kurung, kita enter. Hasilnya 5. Mari kita hitung secara manual berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang memiliki umur lebih dari atau sama dengan 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah fungsi dari count ifs.
Rumus yang ke-10 yaitu sum if. Sum if di sini gunanya fungsinya untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan menghitung jumlah pendapatan perempuan dan jumlah pendapatan laki-laki sesuai dengan data yang telah saya masukkan. Langsung saja, langsung klik sum if. Kalian perlu perhatikan sintaknya di sini yaitu sum if rank, kriteria, dan sum rank. Ranknya itu kita bisa blok jenis kelamin dan jumlah pendapatan. Kemudian kriterianya, karena saya ingin menjumlahkan pendapatan perempuan, jadi kriterianya P perempuan. Kemudian yang terakhir ada sum rank. Sum rank di sini yang kalian blok adalah jumlah pendapatan, kemudian kalian enter. Hasilnya 7 juta. Jika kalian ingin mencoba untuk mengecek apakah benar atau salah, kita bisa cek dengan manual ya. Ini hanya pendapatan perempuan saja yang kita cek. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya sama, yaitu 7 juta. Selanjutnya jumlah pendapatan laki-laki, rumusnya sama halnya seperti menghitung jumlah pendapatan perempuan, yaitu sum if. Kita blok ranknya, kemudian kriterianya laki-laki, kemudian sum ranknya kita blok jumlah pendapatan, kita enter. Hasilnya 7.500.000. Jika kita ingin jumlahkan jumlah pendapatan dan jumlah pendapatan perempuan dan jumlah pendapatan laki-laki, kita bisa klik sama dengan sum, kita blok, kita enter. Hasilnya 14.500.000. Kita cek apakah sama dengan jumlah yang ada di sini. Kita sama dengan sum, kita blok semua yang ada di sini, enter ya. Jawabannya sama, hasilnya sama, 14.500.000. Inilah fungsi dari sum if. Rumus selanjutnya yang sering digunakan yaitu sum ifs. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, ini memakai s, jadi sum ifs. Dan fungsinya juga, kalau sum if itu hanya menghitung jumlah dengan kriteria tertentu, tetapi sum ifs menghitung jumlah data dengan banyak kriteria. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan menghitung kriteria total pendapatan perempuan di atas 200.000. Rumusnya sama dengan sum ifs. Di sini kalian lihat sintaknya sum ifs, sum rank, kriteria rank 1, kriteria, seterusnya. Di sini sum ranknya kita blok ini jumlah pendapatan. Kemudian kriteria ranknya, yaitu kita akan menghitung jumlah pendapatan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian kriteria rank satunya, jadi di sini karena kita ingin menghitung total pendapatan perempuan di atas 200.000, maka kriterianya kita list P perempuan. Selanjutnya kriteria rank kedua, jumlah pendapatan, kemudian sesuai dengan kriterianya itu lebih dari 200.000. Oke, kita enter, hasilnya 900.000. Kita bisa cek yang di atas
di atas 200.000, pendapatan perempuan di atas 200.000. Ini ada Vina, Linda, dan Cian. Enter, hasilnya ya sama 900.000. Begitu juga dengan jumlah pendapatan laki-laki di bawah 500.000. Kita sama dengan sum ifs, kita blok jumlah pendapatan, kemudian jenis kelamin, kriterianya itu laki-laki, kemudian kita blok lagi jumlah pendapatan, kemudian kita masukkan kriteria kedua, yaitu kurang dari 500.000. Oke, kita enter. Hasilnya itu 400.000. Jadi kita cek di sini jumlah pendapatan laki-laki yang kurang dari 500.000 yaitu ya Marlis hanya 400.000. Ini bisa kita ubah kriterianya, kita bisa ubah. Misal di sini kita ubah untuk yang perempuan itu kriterianya di bawah 100.000, di bawah semisal di bawah 250.000. Oke, kriterianya kita ubah. Oke, di sini sudah. Ini rumusnya kita ganti sama dengan sum ifs blok. Caranya sama, hanya saja untuk kriteria jumlah pendapatan ini kita ganti jadi 250.000. Kriterianya perempuan, kemudian kita blok lagi jumlah pendapatan. Setelah itu kita masukkan kriteria yang kita akan ganti, yaitu kurang dari 250.000. Oke, kita enter. Otomatis jawabannya 200.000 karena jumlah pendapatan perempuan di bawah 250.000 itu hanya satu. Oke, rumus selanjutnya yaitu rumus ke-12 adalah VLOOKUP. VLOOKUP di sini fungsinya untuk membaca tabel secara vertikal. Di sini saya sudah mempunyai data penjualan dan tabel barang. Bagaimana cara menggunakan rumus ini? Langsung saja, semisal kita ingin menggunakan data lemari. Kode barangnya kita masukkan C. Kemudian rumusnya itu sama dengan VLOOKUP ini. Kita dalam saat menggunakan suatu rumus, kita harus memperhatikan sintaknya terlebih dahulu untuk agar saat kita masukkan data itu tidak salah. Di sini sintaknya VLOOKUP, lookup value, table array, column index, number atau rank lookup. Jadi di sini lookup value-nya kita masukkan kode barangnya. Kemudian tabel array-nya ini tabel barangnya kita blok semua. Setelah itu kolom indeksnya, nama barang ini ada di kolom kedua ya, kedua. Kita masukkan 2. Kemudian rank lookup-nya itu kita pakai yang exact match. Kita pilih, kemudian kita enter. Oke. Otomatis akan muncul kode barang C itu lemari. Semisal kita mau saya punya data, semisal ini kode barangnya A,
D. Oke, D. E. C. E. A. Oke. Untuk memunculkannya semua, ini bisa otomatis seperti ini. Jika kita turunkan ke bawah, otomatis ada data atau tabel yang tidak terbaca, N per A ini tidak terbaca. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Kita buka kembali ini di tabel arraynya ini, kita blok, kemudian kita kunci, lalu kita tekan F4. Kita tekan F4 akan seperti ini, kemudian kita enter. Lalu kita tarik kembali, otomatis akan muncul seperti ini. Muncul semuanya. Kenapa dia tidak terbaca? Kemungkinan tabel yang terbaca di tabel gambar ini hanya sampai di ini, lebihnya tidak terbaca. Oleh karena itu, untuk memunculkannya kita perlu melakukan mengunci tabel arraynya, kemudian tekan F4. Selanjutnya untuk harga juga sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita tekan kode lookup value-nya, kode barangnya, kemudian tabel arraynya kita blok semua, tabel barang, kemudian kita pilih harga barang itu ada di kolom ketiga, kita masukkan angka 3, kemudian kita pilih exact match. Untuk mengantisipasi jika data yang kita masukkan tidak seperti yang sebelumnya, tidak terbaca, oleh karena itu tabel arraynya ini atau tabel barangnya ini kita kunci seperti tadi, lalu kita tekan F4, kemudian kita enter, lalu kita tarik ke bawah, akan muncul semuanya. Tabel ke-13 adalah HLOOKUP. Jadi fungsinya HLOOKUP di sini yaitu membaca tabel secara horizontal. Jadi bedanya dengan VLOOKUP, kalau VLOOKUP jadi membaca tabel secara vertikal, di sini HLOOKUP membaca tabel secara horizontal. Semisal di sini kita akan langsung saja ya, di sini sama dengan HLOOKUP. Kita perhatikan sinteksnya di sini. HLOOKUP, lookup value, tabel array, row index. Kalau tadi kolom index, sekarang row index, jadi baris ke. Kemudian rank lookup. Jadi lookup value-nya kita pilih kodenya, kode jurusannya, kemudian tabel array-nya ini kita blok. Setelah itu kita pilih baris ke, nama jurusan. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Kita pilih exact. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down
sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Pilih format cell. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Semisal 14 Maret 2000, semisal ini kan ada formatnya. Kalau kita mau customnya, kita tinggal pilih custom, kemudian kita tulis di sini. Semisal kita pilih DD YYY, kita klik OK, otomatis formatnya akan berubah seperti ini. Rumus selanjutnya itu rumus ke-15 adalah substitute. Fungsinya itu untuk mengganti kata tertentu. Langsung saja kita masuk. Rumusnya itu sama dengan substitute. Kalian perhatikan di sini sintaksnya itu substitute text, all text, new text. Jadi jika kita ingin mengubah kata lama menjadi kata yang baru, semisal contoh katanya itu kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Kemudian kata yang ingin saya ganti semisal kalian, kata kalian, saya ingin mengubah menjadi aku. Kemudian kita enter, akan berubah menjadi aku luar biasa. Di sini sekedar informasi buat kalian. Jika kalian ingin memasukkan data dalam bentuk kata, itu kalian jangan lupa menggunakan tanda petik. Tetapi kalau kalian memasukkan data dalam bentuk angka, itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Di sini berupa teks. Bagaimana kalau kita mengubahnya dalam bentuk sel? Jadi rumusnya sama, kita menggunakan substitute. Kemudian kita klik sel yang akan kita ini, kata aku di sel ini kita klik, kemudian kita masukkan kata yang ingin kita ganti. Kata aku kita ganti kembali jadi kata kalian. Kemudian kita enter, otomatis akan berubah. Tetapi kalau ini dalam bentuk kalimat atau teks, kalau ini kita ubahnya dalam bentuk sel. Oke, rumus yang ke-16 adalah rumus trim. Rumus trim ini digunakan untuk menghapus spasi. Jadi ini sangat membantu buat kalian yang biasanya itu kalau kita mengcopy paste dari internet, biasanya itu akan terhambur jika kita masukkan di Word. Cara membenarkannya itu mudah sekali. Semisal di sini saya contohkan, semisal katanya, teksnya, semisal aku cantik luar biasa. Oke, kita akan mengubahnya ke teks atau kalimat yang betul. Caranya itu mudah, kita tinggal masukkan rumusnya itu sama dengan trim. Di sini sintaksnya kita bisa lihat, tinggal kita masukkan teksnya. Kita masukkan ada di sel yang kita tulis teks yang sebelumnya ini di teks di kolom D, kita tinggal klik, terus kita enter, otomatis akan menjadi kalimat yang betul. Oke, rumus selanjutnya yaitu rumus upper. Di sini fungsinya yaitu untuk merubah kata menjadi huruf kapital semua. Langsung saja saya contohkan di sini, semisal sama dengan upper. Semisal teksnya itu contohnya saya pergi
ke pasar. Nah, di sini hurufnya masih ada yang kecil, masih ada yang besar. Jika kita enter akan berubah, akan menjadi huruf kapital semua. Atau semisal sini contoh lainnya, aku cantik. Kita bisa menggunakan sama dengan upper, rumusnya. Tinggal kita klik seperti ini, kemudian kita enter. Akan otomatis berubah menjadi huruf kapital semua. Oke, rumus yang ke-18 adalah rumus lower. Lower di sini fungsinya yaitu untuk mengubah kata menjadi huruf kecil semua. Jadi fungsinya dari lower ini adalah kebalikan dari fungsi upper. Langsung saja di sini saya contohkan sama dengan lower. Semisal contoh kalimatnya itu, saya akan pergi ke pasar. Oke, jika kita enter, otomatis kalimat ini akan berubah menjadi huruf kecil semua. Atau kalian bisa juga misal kalimat ini, saya akan pergi ke pasar. Kalimat ini kita ubah menjadi huruf kecil semua. Caranya gampang, itu sama dengan lower. Kita tinggal klik ini, lalu kita enter, otomatis akan berubah. Oke, rumus selanjutnya yaitu rumus ke-19, yaitu proper. Proper di sini fungsinya untuk merubah awal kata menjadi huruf besar. Jadi di awal kata itu akan menjadi hurufnya itu akan menjadi huruf besar. Langsung saja saya contohkan sama dengan proper. Semisal di sini kita tulis dia sangat cantik. Jangan lupa pakai tanda petik ya, teman-teman. Kita enter, otomatis di awal kata akan berubah menjadi huruf besar D, S, dan C. Atau kalian bisa saya contohkan lagi, misalnya saya akan keluar kota. Oke, di sini kita tinggal sama dengan proper. Kita klik ini, kemudian kita enter. Otomatis akan berubah. Oke, rumus yang ke-20 yaitu if error. Jadi fungsi if error ini yaitu untuk mengatasi rumus-rumus yang error. Jadi jika kita sedang mengerjakan suatu data dan hasilnya error, kita bisa menggunakan rumus ini. Saya contohkan semisal sama dengan 30 dibagi Y. Kita enter, hasilnya akan muncul name atau error. Jadi jika error pasti akan muncul seperti name, value, atau NA. Jadi di sini untuk mengatasinya kita bisa tambahkan sama dengan if error. Kemudian jika error kita menggantinya dengan kata salah. Jika kita enter sama dengan ya salah, karena jawabannya ini error. Tapi jika jawabannya betul, 30 dibagi 5, jawabannya akan 6. Seperti itu. Oke, rumus yang selanjutnya itu rumus ke-21 adalah left. Fungsi left ini yaitu untuk mengambil data dari sebelah kiri. Langsung saja saya contohkan, semisal left, contoh kalimatnya itu semisal saya akan keluar kota. Oke, kita kan mengambil 4 kata dari sebelah kiri, maka hasilnya akan muncul kata saya. Atau kalian juga bisa pakai contoh lain. Ini saya contohkan contoh yang lain, semisal cantik itu relatif.
Oke, di sini kalian bisa menggunakan rumus sama dengan left. Kalian klik ini, kemudian kalian berapa digit yang kalian akan ambil. Semisal di sini saya akan mengambil kata cantik 1 2 3 4 5. Kita masukkan 5 digit. Kemudian kita enter, akan muncul kata cantik. Oh mohon maaf, ini berarti ada 6. Kalau kita klik akan muncul kata cantik. Oke, rumus yang ke-22 yaitu meet. Meet di sini fungsinya itu untuk mengambil data dari tengah. Saya contohkan seperti sama dengan meet. Contoh kalimatnya semisal hari ini sangat cerah. Oke, kata yang saya ingin ambil yaitu kata ini. Jadi di sini kita ambil start numbernya itu mulai dari 1 2 3 4 5 6. Kemudian berapa number yang ingin kita ambil. Dari kata ini 3. Kemudian kita enter, akan muncul seperti ini. Atau bisa juga kalian seperti ini, dari mana saja. Itu rumusnya itu sama dengan meet. Kemudian kita klik ini seperti ini. Kemudian start numbernya itu 1 2 3 4 5 6. Kemudian jumlah katanya itu ada 4. Kemudian kita enter, akan muncul mana. Jadi kita mengambil data yang ada di. Oke, rumus yang ke-23 yaitu right. Right di sini fungsinya yaitu untuk mengambil data dari sebelah kanan. Jadi ini rumus ini kebalikan dari fungsi dari rumus left. Oke, saya contohkan sama dengan right. Semisal kalimatnya itu dia begitu indah. Oke, kita akan mengambil data dari sebelah kanan. Jumlah datanya itu semisal 1 2 3 4 5 6, ada 6. Kita tinggal kemudian kita enter, akan otomatis yang muncul adalah kata dari sebelah kanan yang berjumlah 6 digit yaitu indah. Atau kalian juga bisa menggunakan seperti ini, mengapa dia berubah. Oke, kita bisa menggunakan rumus seperti ini sama dengan right. Kita klik ini seperti ini. Kemudian jumlah data yang akan kita ambil, semisal ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kata dari sebelah kanan kita akan ambil, maka akan muncul kata berubah. Oke, dan akhirnya kita sampai di rumus yang terakhir yaitu rumus 24. Rumus 24 ini yaitu len. Len di sini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter. Contohnya di sini seperti ini. Sama dengan len. Contohnya Sri Damayanti. Oke, di sini akan otomatis muncul jumlah karakter yang ada di dalam teks tersebut. Ini 13. 13 ini termasuk dengan terhitung spasi ya. Atau kalian bisa juga seperti ini. Semisal katanya itu Indah Novitasari. Oke, di sini kalian bisa sama dengan len. Kemudian kalian tinggal klik selnya dan kalian enter, akan muncul jumlah karakter dari teks yang kalian masukkan.
Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.